Silakan. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa untuk pengalaman dan percaya kita masing-masing. Kita mulai. Selesai. Baik. Sebelumnya, Ibu akan memeriksa dulu kehadiran kalian. Hari ini siapa yang tidak masuk? Hadir semua. Hadir semua ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan menanyakan dulu kepada kalian, ya. Ibu akan menanyakan dulu kepada kalian tentang materi yang sudah Ibu ajarkan pada pembelajaran sebelumnya, ya. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang apa? Memahami makna tersirat teks, makna tersurat teks anekdot. Memahami makna tersirat dan makna tersurat teks anekdot. Memahami makna tersurat dapat diperoleh dari mana? Pemilihan kata, kemudian struktur KD-nya, ya. Ibu di sini akan menyampaikan tentang kompetensi dasar sebelum Ibu memulai ke pembelajaran, ya. Kompetensi dasarnya adalah menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensi di sini yang pertama, peserta didik mampu menganalisis struktur teks anekdot. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menganalisis kaidah kebahasaan teks anekdot. Ya, kita lanjut. Tujuan pembelajarannya yang pertama, setelah melihat tayangan video anekdot dan membaca teks anekdot melalui pembelajaran problem based learning, peserta didik diharapkan dapat 1. Menganalisis struktur teks anekdot dengan tepat, ya. Kemudian yang kedua, menganalisis kaidah kebahasaan teks anekdot, ya. Sebelumnya, Ibu mau menanyakan kepada kalian dulu. Sebelumnya kalian pernah menganalisis? Ini terdengar ya suaranya ya? Harus kenal semuanya. Kepada saudara-saudara, dipersilahkan menceritakan kronologi kejadian. Oh ya, jadi gini, sekitar jam 6:30 itu saya lagi jagain warung apa. Nah, setelah kalian melihat tayangan yang sudah Ibu tampilkan tadi, apa tanggapan kalian tentang video yang Ibu tampilkan tadi? Silakan angkat tangan. Ya, angkat. Hukuman maling yang mengambil uang 150.000 tidak sebanding dengan hukuman para koruptor. Ya, hukuman maling yang mencuri uang 150.000 tidak sebanding dengan hukuman para koruptor. Ya, pengertian teks anekdot. Ada yang mau membacakan? Silakan pengertian teks anekdot. Pengertian teks anekdot, ya silakan Arma. Silakan dibaca. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teks anekdot adalah sebuah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Selain itu, teks anekdot biasanya juga membahas orang penting atau terkenal dan tentunya berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Teks ya, anekdot. Struktur teks anekdot di sini ada berapa? 5. Ada 5. Yang pertama apa? Abstrak. Yang kedua, orientasi. Yang ketiga, kritis. Yang keempat,
Dan yang kelima adalah ya. Sekarang kita lanjut ke pengertiannya. Yang Abstrak adalah bagian di awal paragraf yang berfungsi memberi gambaran tentang isi teks. Biasanya bagian ini menunjukkan hal unik yang akan dipaparkan dalam teks. ya, abstrak adalah bagian di awal paragraf yang berfungsi memberi gambaran tentang isi teks. Kita lanjut pengertian yang kedua, yaitu orientasi. Siapa yang membacakan tentang orientasi ya? Silakan. Orientasi adalah bagian yang menunjukkan awal kejadian cerita atau latar belakang bagaimana peristiwa terjadi. Ya, orientasi Tesis adalah adalah bagian yang menjadi hal atau masalah unik atau tidak biasa yang terjadi kepada si penulis atau orang yang diceritakan. ya, krisis adalah bagian yang menjadi hal atau masalah unik atau tidak biasa yang terjadi kepada si penulis atau orang yang diceritakan. Kita lanjut yang keempat. Bisa juga dengan memberikan kesimpulan yang dialami penulis atau orang yang ditulis. Ya, koda adalah bagian akhir, ya, bagian akhir dari cerita unik tersebut. Sekarang kita lanjut ke kaidah kebahasaan teks anekdot. Di sini setelah kalian kaidah kebahasaan teks anekdot ada berapa? 5. Ada 5. Yang pertama adalah menggunakan waktu lampau. Yang kedua, menggunakan pertanyaan retorik. Yang ketiga, menggunakan konjungsi atau kata sambung. Ya, menggunakan konjungsi atau kata sambung. Yang keempat, menggunakan kata kerja. Ya, menggunakan kata kerja. Yang kelima, menggunakan kalimat perintah. Ya, menggunakan kalimat kelompok. Ya, di sini sudah ada. Kalian perhatikan dulu. Di sini sudah ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Ya, silahkan dibaca masing-masing. Kalian masuk di dalam kelompok mana? Ibu sudah membagikan ini supaya kalian tidak memilih-milih teman. Ya, silahkan. Maka untuk yang ranking kelompok 1 sebelah sana ya. Sebelah kiri ibu. Ya, kelompok 1. Dari masing-masing kelompok mengambil lembar kerja ke depan. Ya, silakan. Kelompok berapa? Silakan. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Kasihkan sendiri ya cewek. Sama cewek. Ayo. Sudah. Silakan di situ dibaca petunjuknya. Bacalah teks anekdot di bawah ini, kemudian analisislah struktur dan kaidah kebahasaan pada teks anekdot tersebut bersama dengan kelompok kalian. Ya, silakan dibaca dan dipahami terlebih dahulu. Ya, teksnya di mana? Teksnya bisa dilihat dari situ, kelihatan kan? Kan teksnya di situ hanya ada 1, ya kan? Kalau misalnya berebutan bisa lihat di depan, ya, bisa dilihat di layar. Ya, bisa dilihat di layar. Yang mana yang termasuk abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Ini yang bagian krisis. Ini yang nulis berapa orang? Yang nulis berapa orang? Ini yang sudah kelompok 1. Ya, kelompok berapa? 3 sudah. Kurangnya struktur yang terakhir ya. Ya, yang koda. Bagian abstrak terdapat
Pada suatu petang, Bejo sedang tertidur sambil menjaga warung miliknya karena terdengar suara azan maghrib. Akhirnya Bejo bangun dari tidurnya dan bergegas untuk melaksanakan sholat. Bejo juga memanggil anak laki-lakinya untuk mengajak sholat. Ya, ada yang mau memberikan tanggapan? Ada? Tidak ada. Berarti sama ya? Sama. Ya, nah di sini, Anggun. Bagian krisis terdapat dari Dibaca yang ada di layar, Anggun, bukan yang ada di teks. Ya. terdapat di paragraf 4 dan 5. Sang maling melihat coklat kesukaannya, dia juga melihat kotak Dan sepatu. dia juga Melihat kotak sepatu yang ternyata berisi uang Rp150.000 berada di atas lantai warung itu. Kemudian, tanpa berpikir panjang, maling pun langsung mengambil uang yang ada di dalam kotak sepatu tersebut. Pada saat maling mulai mengambil uang, Bejo yang pemilik warung mengetahui Waktu lampau dengan kutipan kata atau kalimat, yaitu pada suatu petang Bejo sedang tertidur atau menjaga warung miliknya. Kutipan kata atau kalimatnya adalah pada suatu petang. berarti menggunakan waktu lampaunya adalah pada suatu petang. Ada jawaban lain mungkin? Tidak ada ya, hanya ada satu ya. Berarti pada suatu petang masuk ke dalam menggunakan waktu lampau. Ada yang mau menanggapi? Tidak ada. Sudah, silakan duduk. Terima kasih untuk kelompok 1. Menggunakan pertanyaan retorik, kutipan kata atau kalimatnya adalah bukankah lebih besar Anda? Bukankah lebih besar Anda masuk ke dalam pertanyaan retorik? Ada yang mau menanggapi? Tidak ada, sama ya? Sama. Ya, silakan duduk. Menggunakan kata kerja, kutipan kata atau kalimatnya tertidur, menjaga, bangun, bergegas, melaksanakan. Ya, ada yang mau menambahkan? dan maupun. Karena dan maupun. Ya, ada yang mau menanggapi lagi? Nanti tolong kelompok 1 ditambahi ya. Ada yang mau menanggapi lagi? Ya, kelompok berapa? Kelompok 4, silakan. Jadi kelompok kami menemukan kata sedangkan, kemudian dan akhirnya. Apa? Sedangkan, kemudian dan akhirnya. Sedangkan kemudian akhirnya. Ya, nanti silakan kelompok berapa tadi? Sekarang kita lanjut ya, kita lanjut di bagian kesimpulan. Ya, di bagian kesimpulan yaitu apa yang sudah kalian dapatkan pada pertemuan hari ini? Ya, dapat menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks. Merupakan menghasilkan gambar evaluasi ya. Silakan Bapak silakan. Ya, jangan lupa ditulis nama dan kelasnya. Ya, di atas. Di pojok kanan bagian atas silakan ditulis nama lengkap dan kelasnya. Ibu tidak mau nama panggilan, ya. Kalian lakukan setelah mempelajari hari ini, mempelajari materi hari ini. Apa saja yang sudah dapat kalian lakukan? Kami dapat menganalisis struktur teks anekdot. Dapat menganalisis struktur teks anekdot. Struktur teks anekdot tadi meliputi apa saja? Menggunakan kalimat perintah ya. Pelajaran hari ini sudah selesai ya. Untuk materi berikutnya kita akan membahas tentang mengonstruksi makna tersirat teks anekdot. Itu adalah untuk materi pada pembelajaran berikutnya. Ya sudah, materi hari ini sudah selesai. Silahkan ketua kelas pimpin doa. Materi pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita